Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan Bu Uria. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pelajaran kali ini kita semua akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ketiga yang akan membahas materi iman kepada malaikat. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelum Bu Ria lanjutkan materi tentang iman kepada malaikat, baiklah di sini Bu Ria akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran akidah akhlak kita pelajaran yang ketiga. Yang pertama, menjelaskan pengertian malaikat dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan nama-nama dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Lalu yang ketiga, menjelaskan tugas setiap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Sedangkan yang keempat yaitu menyebutkan ciri dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan pembelajaran tentang materi kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, kita akan mulai pembelajaran kita kali ini, yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan rezeki. Lalu yang ketiga, ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa. Lalu yang kelima ada Munkar. Yang keenam ada Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas yaitu bertanya di dalam kubur. Untuk malaikat Munkar tugasnya menanyakan amal perbuatan di dalam kubur, yaitu untuk malaikat Nakir juga tugasnya sama. Tetapi mereka bertanya ada yang amal perbuatan yang baik dan amal perbuatan yang buruk. Selanjutnya ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia selama hidup. Lalu ada malaikat Atid yang ke-8 bertugas mencatat perbuatan manusia selama hidup. Tetapi malaikat Atid ini tugasnya mencatat perbuatan buruk seseorang. Sedangkan malaikat Raqib bertugas mencatat amal perbuatan manusia tetapi perbuatan yang baik. Yang kesembilan ada malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Dan selanjutnya yang terakhir nomor 10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Itulah nama-nama malaikat. Berikut tugasnya. Ada 10 nama malaikat dan tugas-tugas daripada malaikat tersebut sudah Bu Uria sebutkan. Nah, bagian yang C yaitu sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat mempunyai sifat selalu taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat malaikat yang kedua, malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Sifat yang ketiga, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Lalu yang keempat, malaikat itu utusan yang terpercaya. Yang kelima, malaikat tidak memiliki jenis kelamin seperti manusia. Kalau manusia kan punya jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tetapi bedanya kita manusia dengan malaikat adalah bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang keenam, malaikat tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat. Jadi beliau jadi malaikat itu tidak akan meninggal sampai datangnya hari kiamat. Karena tugas malaikat tersebut adalah mengawasi kita sebagai manusia di dunia yang nanti akan dilaporkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengawasan tersebut. Yang ketujuh, sifat malaikat adalah malaikat itu senang mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman karena selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Selanjutnya bagian yang D adalah hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah yang pertama, manusia semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah yang kedua, semakin beriman kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, selalu berhati-hati dalam berpikir, berbuat, dan berbicara, karena semua perbuatan kita sebagai manusia akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Hikmah yang keempat, menjadi motivasi agar selalu beramal soleh sehingga dapat bertemu dengan malaikat Ridwan. Selanjutnya hikmah yang kelima, semakin berani, tegar, dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Selanjutnya hikmah yang keenam, menjadi teladan bagi manusia agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itulah 6 poin hikmah beriman kepada malaikat. Sebelum Bu Uria akhiri, maka selanjutnya adalah teman-teman mengerjakan tugas mandiri. Yang pertama, berapakah jumlah malaikat yang wajib diketahui? Lalu tugas yang kedua, sebutkan sifat-sifat malaikat. Nomor 3, sebutkan salah satu hikmah beriman kepada malaikat. Jadi yang nomor 3 ini hanya satu saja yang teman-teman boleh catat, hikmah beriman kepada malaikat. Itu saja tugas mandiri yang akan teman-teman kerjakan. Nanti setelah dikerjakan dikirimkan ke Bu Uria melalui WA. Bu Uria tunggu ya teman-teman ya. Itulah materi yang dapat Bu Uria sampaikan, yaitu pelajaran ketiga tentang hikmah beriman kepada malaikat dan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.